Kompas Pintar. Wah, kali ini kita akan belajar mengenai organisasi pergerakan pada masa kependudukan Jepang di Indonesia. Kira-kira kalian sudah tahu belum ya, organisasi apa saja yang dibentuk pada masa kependudukan Jepang? Kalau belum, kalian bisa menyimak video penjelasan berikut. Nah, sebelum saya menjelaskan jenis-jenis organisasi yang dibentuk pada masa kependudukan Jepang, terlebih dahulu saya akan membahas perbedaan organisasi yang lahir pada masa kolonialisme Belanda dan pada masa kependudukan Jepang, karena keduanya memiliki latar belakang pendirian organisasi yang berbeda. Pada masa kolonialisme Belanda, umumnya organisasi yang lahir dan berkembang diprakarsai langsung oleh tokoh dan para pejuang rakyat Indonesia itu sendiri. Karena saat Belanda berkuasa, terdapat pengawasan ketat bahkan larangan untuk membentuk organisasi sebagai wadah perkumpulan para pelajar dan rakyat Hindia untuk memudahkan penyebaran doktrin nasionalisme. Nah, hal tersebut dianggap oleh Belanda dapat menimbulkan perlawanan keras dan bahkan dapat mengancam kedudukan Belanda di Indonesia. Kemudian, terdapat beragam jenis organisasi dan perkumpulan yang dibentuk pada masa penjajahan Belanda, di antaranya seperti Budi Utomo dengan latar belakang pendidikan dan nasionalis, kemudian ada Sarekat Dagang Islam dengan latar belakang perdagangan dan agama, lalu ada Indi Supartij yang berfokus pada bidang politik, dan masih banyak lagi organisasi yang bermunculan pada era kebangkitan nasional, baik yang bersifat kooperatif maupun non-kooperatif. Nah, sementara lahirnya organisasi pergerakan pada masa Jepang berkuasa ternyata banyak diprakarsai langsung oleh Jepang dengan maksud untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Jepang akan membantu Indonesia merdeka. Nah, merdekanya itu dari segala bentuk penjajahan yang sebelumnya diberikan oleh Jepang sebagai janji-janji untuk menarik simpati rakyat Indonesia sehingga mau menerima dan membantu Jepang dalam Perang Pasifik. Karena sikap Jepang yang demikian menyebabkan banyak tokoh-tokoh penting Indonesia yang mencoba memanfaatkan masa kependudukan Jepang untuk melanjutkan perjuangan menuju kemerdekaan. Seperti Insinyur Soekarno yang menerima kedatangan Jepang dengan tangan terbuka. Hal ini disebabkan oleh peristiwa penting yang terjadi pada tahun 1904 sampai dengan 1905, yaitu peristiwa di mana Jepang berhasil mengalahkan Rusia dalam perangnya. Nah, karena peristiwa tersebut dianggap oleh Soekarno dapat menguntungkan posisi Indonesia jika bangsa Indonesia memihak Jepang, yang saat itu juga diperkirakan oleh Soekarno bahwa Jepang akan memenangkan Perang Dunia Kedua. Tidak hanya itu, tokoh-tokoh lain seperti Muhammad Hatta, Sultan Syahrir yang juga memilih untuk menyusun strategi untuk memanfaatkan situasi dan terus meneruskan perjuangan menuju kemerdekaan. Seperti Muhammad Hatta dengan sikap kooperatifnya dan Syahrir beserta dengan tokoh Amir Sarifuddin menyusun gerakan bawah tanah untuk mengantisipasi sewaktu-waktu Jepang mengingkari janjinya terhadap rakyat Indonesia. Nah, kemudian Jepang berhasil membentuk 3 jenis organisasi. Yang pertama adalah organisasi dengan latar belakang sosial kemasyarakatan, kemudian yang kedua adalah organisasi semi-militer, dan yang ketiga adalah organisasi yang bersifat militer. Nah, organisasinya kira-kira apa saja ya? Yang pertama dari organisasi yang bersifat sosial terbagi menjadi 4 jenis, yaitu organisasi 3A, Putra, Masyumi, dan Jawa Hokokai. Untuk organisasi 3A sesuai dengan namanya merupakan perkumpulan yang menjunjung tinggi semboyan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Tujuan Jepang mendirikan perkumpulan ini adalah
agar memudahkan propaganda politik untuk mendoktrin rakyat Indonesia agar sepenuhnya mendukung dan membantu Jepang dalam berbagai aspek selama Perang Dunia Kedua berlangsung. Namun sayangnya perkumpulan ini dianggap kurang efektif untuk meyakinkan rakyat Indonesia, karena saat itu rakyat Indonesia sudah menyadari maksud dan tujuan lain dari Jepang, yaitu ingin memanfaatkan dan menjajah rakyat Indonesia demi kepentingannya dalam Perang Dunia Kedua. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh adanya perubahan sikap Jepang yang sebelumnya datang dengan hangat menjadi congkak dan kasar, sehingga kehilangan simpati ini menyebabkan Jepang ingin mengganti organisasi 3A dengan organisasi lain yang mampu kembali menarik minat serta perhatian rakyat Indonesia terhadap Jepang. Kemudian, ada organisasi putra atau dikenal dengan Pusat Tenaga Rakyat yang dibentuk menggantikan organisasi 3A. Jepang berhasil bekerja sama dengan tokoh-tokoh penting kala itu, yaitu seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara, yang kembali dapat meyakinkan rakyat Indonesia yang sebelumnya sudah mulai hilang simpati akibat perubahan sikap Jepang yang menjadi semena-mena. Nah, putra ini bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, serta seluruh bidang untuk memaksimalkan seluruh potensi rakyat Indonesia agar mampu membuat Jepang menang dalam Perang Dunia Kedua. Namun ternyata perkembangan organisasi putra yang pesat ini diakibatkan oleh adanya strategi yang dipakai oleh 4 serangkai untuk menjadikan putra sebagai organisasi yang mampu meyakinkan dan menguatkan mental rakyat Indonesia untuk menyusun kemerdekaan, sehingga lama-kelamaan Jepang menganggap bahwa organisasi putra ini akan mengancam kedudukan Jepang dan akan menguntungkan pihak nasionalis serta rakyat Indonesia karena akan mampu menyiapkan dan memperkuat mental rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Maka selanjutnya organisasi putra ini dibubarkan. Nah, setelah itu ada juga organisasi Masyumi yang dikenal dengan sebutan Majelis Syuro Muslimin. Berbeda dengan kolonialisme Belanda yang sangat anti dengan organisasi Islam, Jepang justru mampu memperdaya umat Islam yang memiliki pengikut dengan jumlah mayoritas di Indonesia untuk dimanfaatkan dalam mendukung propaganda politik dengan cara melegalkan organisasi Islam, sehingga berdirilah Masyumi yang pergerakannya lebih bersifat sosio-religius. Namun pada akhirnya Masyumi berkembang menjadi salah satu wadah bagi tokoh-tokoh ulama dan para pemuda Islam untuk bertukar pikiran dan juga mempersiapkan kemerdekaan, yang sudah tentunya organisasi Masyumi ini adalah organisasi yang pro terhadap rakyat, karena pada saat itu Jepang juga melakukan romusa, tindakan yang melanggar hak asasi manusia, sehingga Masyumi juga menjadi salah satu organisasi yang sangat menentang terhadap tindakan Jepang dalam mengeluarkan kebijakan romusa. Maka selanjutnya organisasi Masyumi juga dianggap oleh Jepang dapat menguntungkan pihak Indonesia untuk melawan Jepang. Nah, selanjutnya ada juga organisasi Jawa Hokokai yang merupakan organisasi yang terdiri dari berbagai macam hokokai. Hokokai itu artinya adalah kebaktian. Nah, kebaktian-kebaktian yang dimaksud oleh Jepang ini adalah kebaktian berdasarkan jenis-jenis profesi yang ada pada saat itu. Nah, harapan Jepang membentuk organisasi Jawa Hokokai adalah agar para kebaktian profesi mampu menunjukkan kesetiaannya terhadap pemerintah Jepang, seperti kebaktian para guru, kebaktian dokter, organisasi wanita atau dikenal dengan Fujinkai, dan Keimin Bunka Shidoso atau yang dikenal dengan Pusat Kebudayaan. Mereka diharapkan oleh Jepang dapat membawa dharma baktinya terhadap pemerintah Jepang demi kemenangan Jepang dalam Perang Pasifik.
Selanjutnya, organisasi yang bersifat semi-militer. Karena Jepang merupakan salah satu negara yang menganut paham fasisme, maka sudah jelas pengaruh yang ditimbulkan Jepang selama berkuasa di Indonesia adalah dengan menerapkan sistem pemerintahan militerisme. Hal ini dibuktikan dengan pembentukan pemerintahan militer oleh Jepang yang terdiri dari pemerintahan militer Angkatan Darat ke-25, pemerintahan militer Angkatan Darat ke-16, dan pemerintahan militer Angkatan Laut. Sehingga diperlukan organisasi semi-militer yang berguna untuk menguatkan sistem militerisme yang telah dibangun Jepang di Indonesia. Nah, organisasinya diantaranya ada Pengarah Tenaga Pemuda, yaitu organisasi yang bertujuan untuk memberikan penanaman semangat juang bangsa Jepang terhadap para pemuda di Indonesia, seperti semangat juang yang tinggi yang dimiliki oleh bangsa Jepang dan juga semangat jiwa kesatria atau dikenal dengan semangat Bushido. Nah, ada juga organisasi Keibodan. Nah, organisasi ini bertujuan untuk membantu tugas kepolisian atau Kempetai dalam menjaga dan mengamankan tiap-tiap wilayah di Indonesia. Tidak hanya organisasi Keibodan, juga terdapat organisasi Shinendan yang merupakan stok tenaga cadangan untuk perang di Pasifik, yang anggotanya terdiri dari para pemuda dengan kisaran usia 14 sampai dengan 22 tahun. Tidak hanya Shinendan, ada juga organisasi Barisan Pelopor. Organisasi ini berkembang pada masyarakat perkotaan. Nah, pada organisasi ini, para pemuda diajari untuk menggunakan senapan dan juga teknik-teknik perlawanan. Ada juga pelajaran untuk menggunakan bambu runcing sebagai alat pertahanan. Nah, pengikut organisasi ini diperkirakan mencapai 60.000 pemuda dari seluruh perkotaan-perkotaan besar ketika Jepang berkuasa di Indonesia. Yang terakhir adalah organisasi yang bersifat militer, merupakan organisasi terstruktur di mana anggotanya dilatih ilmu kemiliteran dan memiliki kedudukan sesuai dengan pangkat dalam kemiliteran. Organisasinya ada Heiho dan PETA atau dikenal dengan Pembela Tanah Air. Para anggota Heiho langsung ditempatkan oleh Jepang untuk masuk ke dalam pasukan Angkatan Darat dan Angkatan Laut milik Jepang. Para pemuda yang tergabung dalam organisasi ini lebih terlatih dibanding dengan para pemuda yang tergabung dalam organisasi-organisasi semi-militer. Selanjutnya, organisasi PETA yang dibentuk oleh pemerintah Jepang sebagai tindakan antisipasi untuk melindungi wilayah kepulauan Indonesia dari serangan Belanda dan juga sekutu. Sehingga diperlukan pasukan pemuda yang fokus utamanya adalah untuk melindungi tanah air Indonesia yang harus berkembang secara sistematis dan terprogram. Nah, tahukah kalian lembaga pertahanan negara pertama setelah Indonesia merdeka yang bernama BKR atau Badan Keamanan Rakyat, anggota-anggotanya banyak berasal dari mantan pasukan PETA. Yang kini BKR telah berubah nama menjadi TNI atau Tentara Nasional Republik Indonesia. Tidak hanya itu, pasukan PETA juga telah melahirkan tokoh terkenal seperti Jenderal Sudirman. Nah, pasti kalian sudah tahu semua ya, sosok Jenderal Sudirman yang perjuangannya sangat besar sekali pada masa Indonesia merdeka, tepatnya ketika Indonesia mempertahankan kemerdekaannya dari ancaman Belanda dan juga sekutu. Selain itu, pasukan PETA juga pernah melakukan pemberontakan besar-besaran terhadap pemerintah Jepang yang dikenal dengan peristiwa pemberontakan PETA di Blitar di bawah pimpinan Supriyadi yang dapat memancing tokoh-tokoh di wilayah lain untuk melakukan pemberontakan serupa terhadap Jepang. Nah, itu dia penjelasan tentang organisasi pada masa kependudukan Jepang di Indonesia. Pelajaran yang bisa kita petik dari materi ini adalah dengan semangat nasionalisme yang kuat dari seluruh rakyat Indonesia mampu menciptakan strategi yang kuat untuk melawan tipu muslihat Jepang untuk mewujudkan kemerdekaan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.